Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita semua. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana karena perjuangan beliaulah sehingga sekarang ini kita mampu merasakan nikmat iman dan Islam. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi dari mata kuliah ilmu tasawuf yang berjudul Kontribusi Zunnun al-Misri, Abu Yazid al-Bustami, dan Al-Hallaj dalam tasawuf. Yang pertama, kontribusi dari Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri adalah sufi pertama yang banyak menonjolkan konsep ma'rifat. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Faid Thawbah bin Ibrahim al-Misri. Ia dilahirkan di Akhmim, dataran tinggi Mesir, pada tahun 180 Hijriah atau 796 Masehi, dan wafat pada tahun 246 Hijriah atau 856 Masehi. Riwayat Zunnun al-Misri tidak banyak diketahui, namun riwayatnya sebagai seorang sufi banyak dibicarakan. Beliau pernah belajar kepada Imam Malik bin Anas di Madinah dan sering bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, Ma'ruf al-Kaki, Sirri al-Sakati, dan Bisri al-Hafi. Semuanya adalah tokoh-tokoh tasawuf terkemuka pada zaman itu. Adapun yang pernah mengambil riwayat darinya adalah Al-Hasan ibnu Musib dan An-Nakhai, sedangkan gurunya di bidang tasawuf adalah Syarqam al-Ab atau Israfil al-Maghribi, sehingga memungkinkan baginya untuk menjadi seorang yang alim baik dalam ilmu syariat maupun tasawuf. Kemudian, Zunnun al-Misri adalah orang yang pertama memberikan tafsiran tentang isyarat-isyarat tasawuf, walaupun ada sejumlah guru sufi sebelum Zunnun. Ia juga orang pertama Mesir yang berbicara tentang maqamat dan ahwal. Ia juga orang pertama yang memberikan definisi tentang tauhid dengan pengertian bercorak sufistik. Ia mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran tasawuf. Dengan demikian, tidaklah mengherankan kalau sejumlah penulis menyebutnya sebagai salah seorang peletak dasar-dasar tasawuf di dunia Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah pemikiran dari Zunnun al-Misri dalam hal ma'rifat. Sebagaimana diketahui bahwa Zunnun al-Misri adalah pelopor paham al-ma'rifat. Walaupun paham al-ma'rifat sudah dikenal di kalangan sufi, tetapi Zunnun al-Misri yang lebih menekankan paham ini dalam tasawuf. Penilaian ini tidaklah berlebihan, karena berdasarkan riwayat Al-Qati dan Al-Mas'udi yang kemudian dianalisis oleh Nicholson dan Abdul Qadir dalam Falsafah As-Sufiyah fi al-Islam, disimpulkan bahwa Zunnun al-Misri berhasil memperkenalkan corak baru tentang al-ma'rifat di dalam bidang sufisme Islam. Keberhasilan tersebut ditandai dengan yang pertama, Zunnun al-Misri membedakan antara al-ma'rifat sufiyah, yaitu melaksanakan kegiatan sufi, sufi dengan menggunakan pendekatan qalbu atau hati, dan ma'rifat aqliyah, yaitu menggunakan pendekatan akal. Kemudian yang kedua, menurut Zunnun al-Misri, ma'rifat sebenarnya adalah musyahadah al-qalbiyah, sebab ma'rifat merupakan fitrah dalam hati manusia sejak zaman azali. Kemudian yang ketiga, teori-teori al-ma'rifat Zunnun al-Misri
menyerupai gnosisme ala Neoplatonik. Teori ini dianggap sebagai jembatan teori-teori wahdat as-suhud dan ittihad. Oleh karena itu, dialah orang yang pertama memasukkan unsur falsafah ke dalam tasawuf. Teori-teori ini pada mulanya sulit diterima oleh kalangan teolog, sehingga Zunnun al-Misri dianggap sebagai seorang sindik. Oleh karena itu, ia ditangkap oleh Khalifah al-Mutawakkil, yaitu Khalifah Abbasiyah yang memerintah pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Namun akhirnya dibebaskan. Fenomena ini wajar karena kita temui pandangan al-marifatnya pada mulanya cenderung antitesis terhadap akliyah dan kalam. Menurut Abu Bakar al-Kalabadi dalam bukunya At-Ta'arruf li Mazahid at-Tasawuf atau pengenalan terhadap mazhab-mazhab tasawuf, Zunnun al-Misri telah sampai kepada tingkatan ma'rifat, yaitu tingkatan maqam atau stasiun tertinggi dalam tasawuf. Setelah melewati makam taubat, zuhud, fakir, sabar, tawakal, ridha, dan cinta atau mahabbah. Ma'rifat adalah mengetahui Tuhan dengan sanubari. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa pada suatu hari Zunnun al-Misri ditanya tentang cara memperoleh ma'rifat. Kemudian ia menjawab, "Arafu rabbi bi rabbi, walaula rabbi lamma arafu rabbi." Aku mengenal Tuhan karena Tuhan, dan sekiranya tidak karena Tuhan, aku tidak akan mengetahui Tuhan. Kata-kata Zunnun al-Misri tersebut populer di kalangan ilmu tasawuf. Menurut Abu Al-Qasim Abdul Karim Al-Kushairi, Zunnun al-Misri mengakui bahwa ma'rifat yang diperolehnya bukan semata-mata hasil usahanya sendiri sebagai sufi, namun melainkan lebih merupakan anugerah yang dilimpahkan Tuhan kepada dirinya. Kemudian, Zunnun al-Misri membagi pengetahuan tentang Tuhan menjadi 3 bagian, yaitu pengetahuan untuk seluruh muslim, pengetahuan khusus untuk para filosof dan ulama, dan pengetahuan khusus untuk para wali Allah. Menurut Harun Nasution, jenis pengetahuan yang pertama dan kedua belum dimasukkan dalam kategori pengetahuan hakiki tentang Tuhan. Keduanya belum disebut dengan al-ma'rifat, tetapi disebut dengan ilmu. Adapun jenis pengetahuan yang ketiga baru disebut dengan al-ma'rifat. Dari ketiga pengetahuan tersebut, jelaslah bahwa pengetahuan tingkat aulia, para wali Allah, adalah yang paling tinggi tingkatannya karena mencapai tingkatan musyahadah. Para ulama dan filosof tidak mampu mencapai makam ini sebab mereka masih menggunakan akal untuk mengetahui Tuhan, sedangkan akal itu sendiri terbatas dan mempunyai kelemahan. Zunnun al-Misri mempunyai sistematika tersendiri dalam perjalanan rohaninya menuju tingkat ma'rifat. Dari teks-teks ajarannya, Abu Hamid Mahmud mencoba menggambarkan tarikah Zunnun al-Misri. Yang pertama adalah orang bodoh, adalah orang yang tidak mengenal jalan menuju Allah dan tidak ada usaha untuk mengenalnya. Kemudian yang kedua, jalan itu ada 2 macam, yaitu tarik al-inabah, ialah jalan yang dimulai dengan meminta cara ikhlas dan benar, dan tarik al-ittiba, jalan ini tidak mensyaratkan apa-apa pada seseorang. Jalan ini adalah jalan yang dimana itu adalah urusan Allah semata. Kemudian yang ketiga, di sisi lain, Zunnun al-Misri mengatakan manusia itu terdiri dari 2 macam, yaitu dari dan wasil. Dari adalah orang yang menuju jalan iman, sedangkan wasil adalah yang berjalan di atas kekuatan al-ma'rifat. Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan bahwa pada garis besarnya terdapat 2 jalan yang ditempuh Zunnun al-Misri dalam mendekati Tuhan. Yang pertama adalah tariqah yang bisa ditempuh
oleh para ahli sufi melalui maqamat yang dilakukan secara sistematis dan ketat melalui tobat. Adapun tariqah yang kedua yaitu ijtiba yang bersifat personal. Untuk jalan tariqah, Zunnun al-Misri menceritakan secara lebih rinci tahapan-tahapan situasi batin yang hendak menuju tingkat arif atau ahli ma'rifat, yaitu iman, khauf, ta'ah, raja, al-mahabbah, syauq, uns, tuma'ninah, dan na'im. Di samping menggunakan tariqah seperti ini, ia juga menempuh perjalanan sufinya melalui maqamat tertentu yang intinya dimulai dari taubat, wara, zuhud, tawakal, ridha, al-ma'rifat sampai kepada mahabbah. Menurut Zunnun al-Misri, sebelum ia sampai kepada makam al-ma'rifat, dia melihat Tuhan melalui tanda-tanda kebesarannya yang terdapat di dalam alam semesta ini. Suatu ungkapan dalam puisinya adalah, "Ya Rabbi, aku mengenalmu melalui bukti karyamu dan tindakanmu, dengan ridhaku, dengan semangat engkau dalam kecintaanmu, dengan kesentosaan dan niat teguh." Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Zunnun al-Misri adalah seorang sufi besar, bapak paham al-ma'rifat dalam terminologi sufisme, karena keberhasilannya dalam menampilkan corak baru dalam kehidupan sufistik yang lebih menekankan pendekatan al-ma'rifat qalbiyah daripada al-ma'rifat aqliyah. Inti dari ajaran al-ma'rifat adalah mengetahui dan melihat Tuhan dari dekat, sehingga hati sanubari dapat melihatnya tanpa penghalang. Pengetahuan inti dari anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Kemudian yang selanjutnya, maqamat dan ahwal menurut Zunnun al-Misri. Maqamat dan ahwal adalah dua hal yang senantiasa dialami oleh orang yang menjalani tasawuf sebelum mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang pertama berupa tahapan perjalanan dan yang kedua berupa keadaan. Yang pertama yaitu maqamat. Maqamat dalam ilmu tasawuf mengandung arti kedudukan seorang hamba dalam pandangan Allah menurut apa yang diusahakan berupa latihan. Jika seseorang belum memenuhi kewajiban-kewajibannya yang terdapat dalam suatu makam, ia tidak boleh naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa makam yang dijalani oleh seorang tasawuf melalui usaha yang sungguh-sungguh dalam melakukan sebuah kewajiban yang harus ditempuh untuk jangka waktu tertentu. Menurut Zunnun al-Misri, makam ini dapat diketahui berdasarkan tanda-tanda, simbol-simbol, dan amalannya. Oleh karena itu, keberhasilannya itu merupakan penilaian yang berasal dari Allah, mencerminkan kedudukan seorang tasawuf di hadapan Allah. Yang kedua yaitu ahwal. Di dalam kitab Istilahat As-Sufiyah, ahwal dijelaskan sebagai pemberian yang tercurah pada seseorang dari Tuhannya, baik dari sebuah amal saleh yang menyucikan jiwa, menjernihkan hati, maupun datang dari Tuhan sebagai pemberian semata. Atau dengan kata lain, ahwal adalah pemberian yang berasal dari Tuhan kepada hambanya yang dikehendaki. Pemberian itu ada kalanya diberikan kepada orang yang berusaha ke arah itu dan ada kalanya tanpa melalui usaha. Menurut Zunnun al-Misri, setiap makam mempunyai permulaan dan akhir. Di antara keduanya terdapat aneka ahwal. Setiap makam mempunyai simbol dan setiap hal ditunjuk oleh syariat. Penjelasan ini menunjukkan bahwa makam berlangsung lebih lama dari ahwal. Makam bersifat tetap dan ahwal bersifat silih berganti, datang dan pergi. Kemudian yang kedua adalah kontribusi dari Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid al-Bustami lahir di Bustam, bagian timur laut Persia tahun 188 Hijriah atau 874 Masehi dan meninggal pada tahun 261 Hijriah atau 947 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Surusyan.
Semasa kecilnya ia dipanggil Taifor. Kakeknya bernama Surusyan yang menganut ajaran Zoroaster yang telah memeluk Islam, dan ayahnya salah seorang tokoh masyarakat di Bustam. Keluarga Abu Yazid termasuk keluarga yang di daerahnya, tetapi ia lebih memilih hidup sederhana. Sejak dalam kandungan ibunya, konon kabarnya Abu Yazid telah mempunyai kelainan. Ibunya pernah berkata bahwa ketika di dalam perutnya Abu Yazid akan memberontak, sehingga ibunya muntah kalau menyantap makanan yang diragukan kehalalannya. Perjalanan Abu Yazid untuk menjadi seorang sufi memerlukan waktu puluhan tahun sebelum membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai seorang sufi. Ia terlebih dahulu telah menjadi seorang faqih dari mazhab Hanafi. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Abu Ali Al-Sindi, di mana ia mengajarkan ilmu tauhid dan ilmu hakikat dan ilmu lainnya kepada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid adalah orang yang pertama mempopulerkan sebutan Al-Fana dan Al-Baqa dalam tasawuf. Ia adalah syekh yang paling tinggi makam dan kemuliaannya. Ia sangat istimewa di kalangan kaum sufi. Ia diakui salah satu sufi terbesar karena ia menggabungkan penolakan kesenangan dunia yang ketat dan kepatuhan pada interagama dengan gaya intelektual yang luar biasa. Abu Yazid pernah berkata, "Kalau kamu lihat seseorang sanggup melakukan pekerjaan keramat yang besar-besar, walaupun ia sanggup terbang ke udara, maka janganlah kamu tertipu sebelum kamu lihat bagaimana ia mengikuti suruhan dan menghentikan dan menjaga batas-batas syariat." Dalam perkataan tersebut, jelaslah bahwa beliau tidak keluar dari garis-garis syarak. Tetapi selain dari perkataan yang jelas dan terang itu, terdapat pula kata-kata beliau yang ganjil dan mempunyai pengertian yang dalam. Dari mulut beliau seringkali memberikan ucapan-ucapan yang berisikan kepercayaan bahwa hamba dan Tuhannya sewaktu-waktu dapat berpadu dan bersatu. Inilah yang dinamakan mazhab hulul atau perpaduan. Kemudian konsep tasawuf Abu Yazid Al-Bustami yang pertama adalah Al-Fana dan Al-Baqa. Ajaran tasawuf terpenting Abu Yazid adalah fana dan baqa. Secara harfiah, fana berarti meninggalkan dan musnah dalam kaitan dengan sufi. Maka sebutan tersebut biasanya digunakan dengan proposisi fanaan yang berarti kosong dari segala sesuatu, melupakan atau tidak menyadari sesuatu. Sedangkan dari segi bahasa, fana berasal dari kata bahasa Arab yakni faniya yafna, yang berarti musnah, lenyap, hilang atau hancur. Dalam istilah tasawuf, fana ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Dalam hal ini, Abu Bakar Al-Kalabadi mendefinisikannya yaitu hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia, sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar, dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Pencapaian Abu Yazid ke tahap fana dicapai setelah meninggalkan segala keinginan selain keinginan kepada Allah, seperti tampak dalam ceritanya. Setelah Allah menyaksikan kesucian hatiku yang terdalam, aku mendengar puas darinya, maka diriku dicap dengan keridaannya. Engkaulah yang aku inginkan, jawabku, karena engkau lebih utama daripada anugerah, lebih besar daripada kemurahan, dan melalui engkau aku mendapat kepuasan dalam dirimu. Jalan menuju fana menurut Abu Yazid dikisahkan dalam mimpinya. Menatap Tuhan, ia bertanya, "Bagaimana caranya agar aku sampai kepadamu?" Tuhan pun menjawab, "Tinggalkan dirimu atau nafsumu dan kemarilah." Abu Yazid sendiri pernah melontarkan kata fana pada salah satu ucapannya, "A'rifuhu hatta fanaitu, summa araftuhu bihi fahayaitu." Artinya, aku tahu pada Tuhan melalui diriku hingga aku fana,
Kemudian aku tahu padanya melalui dirinya, maka aku pun hidup. Adapun baka berasal dari kata bakia, artinya dari segi bahasa adalah tetap, sedangkan berdasarkan istilah tasawuf, berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah dalam kaitan dengan sufi. Maka sebutan baka biasanya digunakan dengan proposisi baka yang berarti diisi dengan sesuatu, hidup, atau bersama sesuatu. Dalam kamus Al-Kausar, baka berarti tinggal, kekal, bisa juga berarti memaafkan segala kesalahan sehingga yang tersisa adalah kecintaan kepadanya. Dalam tasawuf, fana dan baka beriringan, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli tasawuf. Apabila nampaklah nur kebakaan, maka fanalah yang tiada, dan bakalah yang kekal. Tasawuf itu ialah fana dari dirinya dan baka dengan Tuhannya, karena hati mereka bersama Allah. Sebagai akibat dari fana adalah baka. Baka adalah kekalnya sifat-sifat terpuji, sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Karena lenyapnya fana sifat-sifat basyariah, maka kekal adalah sifat-sifat ilahiyah. Dengan demikian, paham baka tidak dapat dipisahkan dengan paham fana, karena keduanya merupakan paham yang berpasangan. Jika seorang sufi sedang mengalami fana, ketika itu juga ia sedang mengalami baka. Kemudian al-ittihad. Ittihad secara bahasa berasal dari kata ittahada yattahidu, yang artinya dua benda menjadi satu, yang dalam istilah para sufi adalah suatu tingkatan dalam tasawuf, yaitu bila seorang sufi merasa dirinya bersatu dengan Tuhan, yang mana tahapan ini adalah tahapan selanjutnya yang dialami oleh seorang sufi setelah ia melalui tahapan fana dan baka. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan, antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu, baik substansi maupun perbuatannya. Kemudian Harun Nasution memaparkan bahwa ittihad adalah satu tingkatan ketika seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Satu tingkatan yang menunjukkan bahwa yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satu dengan yang lain dengan kata "Hai aku". Ada dua tingkatan penyatuan ittihad yang bisa membedakan yaitu merasa bersatu dengan Tuhan, tetapi tetap menyadari perbedaan dirinya dengan Tuhan. Inilah yang disebut dengan bersatu. Makam i'jam. Pada tahap selanjutnya adalah kesadaran dari ketiadaan yang bersama-sama, dan mistik adalah kesadaran akan adanya zat adanya maha zat yang sangat berbeda. Kaum sufi memandang sebagai tingkat kebersatuan mutlak jam al-jam secara harfiah adalah bersatunya kebersatuan. Tatkala dalam tahapan ittihad, Abu Yazid berkata, "Qala ya Aba Yazid, innahum kullahum khalqi ghairaka faqultu fa anta ana wa ana anta." Artinya, Tuhan berkata, "Wahai Abu Yazid, semua mereka kecuali engkau adalah makhluk." Aku pun berkata, "Engkau adalah aku dan aku adalah engkau." Selanjutnya Abu Yazid berkata lagi, "Fanqata al-munajah fasara kalimatu wahidatan wasara kullu bikulli wahidan. Faqala li ya anta faqultu bihi ya ana faqala li antal fardu qultu ana al fardu qala li anta ana." Yang artinya munajah pun terputus, konversasi pun terputus, kata menjadi satu, bahkan seluruhnya menjadi satu. Ia pun berkata, "Hai engkau." Aku pun dengan perantaranya menjawab, "Hai aku." Kemudian ia berkata, "Engkaulah satu
engkaulah yang satu, engkau adalah engkau. Kemudian aku balik menjawab, aku adalah aku. Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni, yang artinya tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Suatu ketika seseorang melewati rumah Abu Yazid dan mengetuk pintu. Abu Yazid berkata, "Siapa yang engkau cari?" Orang itu menjawab, "Abu Yazid." Abu Yazid berkata, "Pergilah, di rumah ini tidak ada kecuali Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi." Dialog antara Abu Yazid dengan Tuhan ini menggambarkan bahwa ia dekat sekali dengan Tuhan. Godaan Tuhan untuk mengalihkan perhatian Abu Yazid ke makhluknya ditolak Abu Yazid. Ia tetap meminta bersatu dengan Tuhan. Ini kelihatan dari kata-katanya, "Hiasilah aku dengan keesaanmu." Permintaan Abu Yazid dikabulkan Tuhan dan terjadilah persatuan. Sebagaimana terungkap dari kata-kata berikut, ini Abu Yazid, semuanya kecuali engkau adalah makhlukku. Aku pun berkata, aku adalah engkau. Engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Ucapan-ucapan Abu Yazid tersebut, kalau diperhatikan, secara sepintas memberikan kesan bahwa ia syirik kepada Allah. Karena itu di dalam sejarah ada sufi yang ditangkap dan dipenjarakan karena ucapannya membingungkan golongan yang awam. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Abu Yazid menurut penulis bukan berarti bahwa Abu Yazid sebagai Tuhan, akan tetapi kata-kata itu adalah suara Tuhan yang disalurkan melalui lidah Abu Yazid yang sedang dalam keadaan fana an-nafs. Kemudian yang selanjutnya adalah kontribusi Al-Hallaj. Nama lengkap tokoh sufi legendaris ini adalah Abu Al-Mughis Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Baidawi. Tetapi kemuliaan kemudian lebih dikenal dengan Al-Hallaj. Ia lahir pada tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi di Tur, salah satu desa sebelah timur Laut Baida di Persia, di mana Sibawi pernah dilahirkan. Dia mulai dewasa di kota Wasit, dekat Baghdad, dan ketika berusia 16 tahun, yaitu tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi, dia pergi belajar pada seorang sufi besar dan terkenal, yaitu Sahal ibnu Abdullah al-Tusuri di negeri Ahwaz selama 2 tahun. Setelah belajar dengan Tusturi, dia berangkat ke Basrah dan belajar kepada sufi yaitu Amr al-Makki. Dan di tahun 264 Hijriah atau 878 Masehi, dia masuk ke kota Baghdad dan belajar kepada Al-Junaid untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya dalam ilmu tasawuf. Dia pun mengembara dari suatu negeri ke negeri yang lain. Dikatakan bahwa dia pernah berkunjung ke Mekah 3 kali. Ketika tiba di Mekah untuk yang pertama kalinya di tahun 879 Masehi, dia mencoba mencari jalan sendiri untuk bersatu dengan Tuhan. Namun setelah dia menemukan jalannya sendiri dan menyampaikannya kepada orang lain, justru dianggap gila, malah diancam oleh penguasa Mekah untuk dibunuh. Oleh karena itu, dia meninggalkan kota tersebut setelah bermukim di sana sekitar setahun dan kembali lagi ke Baghdad. Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Al-Tasawuf Al-Islam mengemukakan bahwa Al-Hallaj adalah orang yang sangat mencintai Ahlul Bait Nabi, sehingga hal ini agak mengguncangkan penguasa Bani Abbas. Apalagi bahwa Al-Hallaj saat itu menjadi daya tarik yang tidak ada tandingannya. Kemanapun dia pergi, orang selalu berkerumun dan selalu mengikuti langkah untuk mendengarkan penceramahnya. Karena demi keamanan dan kestabilan negara, penguasa mewajibkan rakyat untuk mewaspadai Al-Hallaj. Kemudian yang selanjutnya,
Pemikiran tasawuf falsafi dari Al-Hallaj. Pemikiran Al-Hallaj sangat kontroversial, menonjolkan dan dianggap sebagai pemikiran yang ekstrim sepanjang sejarah tasawuf dalam Islam adalah ajarannya tentang hulul. Hulul artinya Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Bentuk-bentuk hulul. Yang pertama, al-hulul al-jawari, yaitu dua keadaan di mana esensi yang satu dapat mengambil tempat pada yang lain tanpa ada penyatuan, sebagaimana halnya terlihat air bertempat dalam tempayan. Kemudian yang kedua, al-hulul al-sayurani, ialah menyatunya dua esensi sehingga tempat hanya satu esensi, seperti zat cair yang telah mengalir dalam bunga. Rupanya paham kedua inilah yang dikembangkan oleh Al-Hallaj. Fana bagi Al-Hallaj mengandung 3 tingkatan. Tingkatan memfanakan semua pikiran, tajrid taqli, khayalan, perasaan dan perbuatan hingga tersimpul semata-mata hanya kepada Allah, dan tingkatan menghilangkan semua kekuatan pikiran dan kesadaran. Dari tingkat fana dilanjutkan ke tingkat fana al-fana, peleburan wujud jati manusia menjadi sadar ketuhanan melarut dalam hulul hingga yang disadarinya hanyalah Tuhan. Paham bahwa Allah dapat mengambil tempat dari diri manusia bertolak dari dasar pemikiran Al-Hallaj yang mengatakan bahwa diri manusia terdapat 2 sifat dasar, yaitu lahud, ketuhanan, dan nasut, kemanusiaan. Tuhan pun menurutnya mempunyai sifat kemanusiaan di samping sifat ketuhanannya. Dengan dasar inilah maka persatuan antara Tuhan dengan manusia bisa terjadi, dan persatuan inilah dalam ajaran Al-Hallaj disebut al-hulul atau mengambil tempat. Paham Al-Hallaj tersebut berdasarkan pada konsep penciptaan Nabi Adam. Menurutnya, sebelum Tuhan menciptakan makhluknya, dia hanya melihat dirinya sendiri. Dalam kesendiriannya itu terjadi dialog antara dia dan dirinya sendiri. Dialog yang di dalamnya tidak ada kata-kata ataupun huruf-huruf. Yang dilihatnya hanyalah kemuliaan dan ketinggian zatnya. Dan dia pun cinta terhadap zatnya itu. Cinta yang tak dapat disifatkan. Dan cinta inilah yang menjadi sebab dari segala yang ada pada makhluknya. Kemudian dia pun mengeluarkannya dari yang tiada bentuk dari dirinya, dan bentuk itu adalah Adam. Maka diri Adamlah Tuhan muncul dalam bentuknya. Dengan demikian pada diri Adam terdapat sifat-sifat yang dipancarkan Tuhan yang berasal dari Tuhan. Teori lahud dan nasut ini mempunyai dasar yang ada di dalam Al-Quran, yakni yang berbunyi wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Quran surah Al-Baqarah ayat 34, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah dia termasuk golongan orang-orang kafir. Ayat tersebut ditafsirkan sebagai diperintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, karena pada diri Adam Allah bersemayam di dalam dirinya, kecuali iblis yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih tinggi dari Nabi Adam. Tentang sifat lahud dan nasut Tuhan dapat dilihat dari syair Al-Hallaj berikut. Maha suci diri yang sifat kemanusiaannya membukakan rahasia cahaya ketuhanannya yang gemilang. Kemudian kelihatan bagi makhluknya dengan nyata dalam bentuk manusia yang makan dan minum.
Kemudian Al-Hallaj juga mempunyai banyak syair-syair, diantaranya sebagai berikut. Aku adalah dia yang kucintai, dan dia yang kucintai adalah aku. Kami adalah dua jiwa yang menempati satu tubuh. Jika engkau melihat aku, engkau melihat dia. Dan jika engkau lihat dia, engkau lihat kami. Aku adalah rahasia yang maha besar. Yang maha besar bukanlah aku hanya satu dari yang benar, maka bedakanlah antara kami. Kemudian yang selanjutnya yaitu Nur Muhammad. Ajaran Al-Hallaj yang lain adalah tentang hakikah Muhammadiyah, yakni kejadian alam ini yang berasal dari Nur Muhammad. Menurut Al-Hallaj bahwa Nabi Muhammad SAW terjadi dari dua wujud, yaitu wujud qadim dan azali, serta sebagai manusia atau nabi. Dari nur rupa yang qadim tersebut diambil segala nur untuk menciptakan segala makhluk. Nur Muhammad bersifat qadim, tetapi berbeda dengan qadimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perbedaannya hanyalah pada namanya saja. Qadim pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut lebih dahulu, sedangkan rupa yang kedua adalah Muhammad sebagai manusia, nabi dan utusan Allah yang mengalami kematian. Di dalam ajaran ini, Al-Hallaj mengatakan bahwa Allah menciptakan ciptaannya yang pertama kali melalui nurnya yang berasal dari sebagian dirinya yang disebutkan sebagai Nur Muhammad. Menurut Al-Hallaj, Nur Muhammad itu telah ada sejak dahulu sebelum ada penciptaan yang lain yang telah bersama-sama dengan Al-Haq sejak dahulu. Ide Nur Muhammad itu menghendaki adanya insan kamil sebagai manifestasi sempurna pada manusia. Dari sini Al-Hallaj insan kamil Nabi Isa Al-Masih adalah Al-Syahid ala wujudillah, tempat tajalli dan berwujudnya Tuhan. Demikian juga hidup kewalian yang sesungguhnya pada kehidupan Isa Al-Masih itu. Nur Muhammad merupakan pusat kosmopologi dan pusat kesatuan pada nabi. Nabi-nabi dan nubuatnya merupakan sebagian saja dari cahaya Nur Muhammad. Dengan demikian, ada dua pengertian tentang Muhammad, yaitu Muhammad dipandang sebagai insan adalah Rasulullah yang bersifat baharu atau kudus, dan hakikat kemuhammadannya berupa nur yang bersifat qadim dan azali. Tabiat ketuhanannya yang bersifat qadim disebut lahud, sedangkan tabiat kemanusiaannya yang bersifat baharu disebut nasud. Kemudian yang terakhir yaitu kesatuan segala agama. Menurut Al-Hallaj di dalam ajarannya, ia mengatakan bahwa agama yang ada di dunia ini pada hakikatnya sama saja. Maksudnya yang disembah sama, yaitu menuju Tuhan yang Maha Esa. Orang berbeda agama satu dengan yang lain bukan kehendaknya, tetapi adalah takdir Allah. Oleh karena itu, seseorang tidak usah berselisih paham dengan agama yang lainnya, agama yang dianutnya, dengan agama yang dianut oleh orang lain. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.